Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmalana Esyanda dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dari NIM 21052161808 dari kelas 12 AA. Di sini saya mau menjelaskan makalah saya yang berjudul Pengaruh Keahlian dalam Konstruksi. Jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberasi, kemiskinan dan kesenjangan demokrasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Masalah sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memegang peranan cukup penting dalam pembangunan nasional, yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Hal ini terlihat dari angka-angka dan anggaran nasional digunakan untuk pembiayaan kegiatan di bidang jasa konstruksi. Untuk memungkinkan terjadinya liberasi dalam transaksi keahlian antar bangsa, khususnya dalam bidang jasa konstruksi tersebut, diperlukan adanya suatu patokan tentang kualifikasi dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang menyediakan jasa. Keahlian patokan tentang kualifikasi tersebut perlu diakui oleh pihak-pihak yang menyediakan dan menggunakan jasa keahlian tersebut. Persaingan industri jasa konstruksi akan makin meningkat, terutama kemungkinan masuknya industri-industri dan negara lain. Melihat kondisi jasa konstruksi di Indonesia saat ini, yang sangat serius untuk perlu segera ditangani dan dikaji adalah masalah kompetisi dan persertifikasian tenaga ahli, termasuk tenaga teknisnya, baik di lingkungan kontraktor maupun lingkungan konsultan. Persertifikasian keahlian tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas dan dari produk akhir kontraktor atau konsultan di Indonesia. Upaya tersebut perlu dilakukan sejalan dengan meningkatnya tuntunan masyarakat baik terhadap perluasan cakupan maupun kualitas hasil pembangunan. Usaha-usaha peningkatan Mohon maaf Pak, sebelumnya ini laptopnya lagi lemot. Gagasannya, sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerja, dan ramai pasar yang menentukan keberhasilan dan proses penyediaan jasa konstruksi yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Kesimpulannya, jasa konstruksi adalah sektor strategis dalam perjalanan pembangunan bangsa. Posisi strategis tersebut dapat dipresentasikan oleh besaran-besaran keterkaitan ke depan ke belakang dengan sektor-sektor lain. Sektor konstruksi memberikan kontribusi sekitar 7-8% dari PDB dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5% jumlah penduduk. Konstruksi sesungguhnya dapat dikonsepsikan sebagai produk, proses, dan pelaku sehingga membentuk mesoekonomi sistem baik para ranah kultur, sektor industri maupun jasa yang berperan.
dalam membangun sosial ekonomi bangsa. Pengembangan jasa konstruksi menjadi keniscayaan atas konteks globalisasi dan liberasi, kemiskinan dan kesenjangan demokratisasi dan otonomi daerah, kerusakan dan bencana alam di tengah transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sering terjadi. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang diamankan oleh Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi menunjukkan keadaan yang tidak menggembirakan. Kondisi jasa konstruksi nasional saat ini jauh dari tujuan tersebut. Sebagai penyebab kondisi buruk pelaksanaan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini adalah kelemahan implementasi dan seluruh stakeholders, namun terdapat beberapa aspek pengaturan itu sendiri yang tidak mendukung pencapaian tujuan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi dan perkembangan jasa konstruksi secara umum. Hal yang sangat relevan terhadap pengaturan ini adalah adanya perbedaan konteks nasional di tahun 2015 ini dibandingkan dengan pada tahun 1999 saat Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi diterbitkan. Pada konteks saat ini tersebut, isu desentralisasi pemerintah yang mempengaruhi pembinaan jasa konstruksi nasional. Di samping itu, perkembangan situasi pada tahun-tahun belakangan ini terjadi konflik kepentingan dalam peran masyarakat jasa konstruksi. Sistem kelembagaan LPJK yang sekarang berlaku selain menimbulkan konflik kepentingan juga menjadikan ketidakjelasan tanggung jawab lembaga ini. Lembaga ini diserahi tugas mengembangkan jasa konstruksi yang sangat strategis, namun sistem administrasi keuangan serta pertanggungjawabannya sangat minim pengaturannya. Ini adalah daftar pusaka dan ini adalah hasil dari plagiasi. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.